Ya, oke, saya akan lanjutkan materi kita untuk pertemuan yang ke-14 ini. Kita akan bahas tentang pembangkitan bilangan random. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah ketika kita kemarin melakukan pemodelan atau salah satu model yang jenis pemodelan ya, selain analisis adalah menggunakan simulasi. Nah, ketika kita simulasi, maka di sana akan terjadi perubahan-perubahan status. Sehingga kemarin kita bahas yang namanya simulation event discrete atau discrete simulation model ya. Jadi ada perubahan-perubahan status di setiap waktu. Misalkan kemarin kita contohkan adalah antrian di bank. Bank buka misalnya jam 8 itu. Dia kosong, tapi kemudian 10 menit berikutnya ada nasabah baru. Nah, kemudian dia akan dilayani karena belum ada orang, dia akan dilayani. Misalkan lama pelayanannya 5 menit gitu. Nah, selama 5 menit ini, misalkan pada menit yang ke-7 ada orang datang. Ini ada perubahan-perubahan status yang tadinya datang, kemudian dilayani, kemudian ada orang lagi yang menunggu, itu namanya perubahan-perubahan status. Kalau kemarin kita namakan dengan simulation metode simulation clock ya. Jadi perubahan-perubahan berdasarkan perubahan waktu. Perubahan yang terjadi berdasarkan perubahan waktu. Itulah yang disebut dengan memodelkan dengan simulasi. Beda dengan ketika kita pakai rumus. Kita modelan dengan model matematika dengan pakai rumus, maka dia akan langsung ketemu di optimalnya berapa, angkanya berapa gitu dan seterusnya, itu langsung ketemu. Tapi ketika sifatnya ini dinamis, ya ada perubahan itu, maka cara memodelkannya adalah dengan menggunakan perubahan waktu tadi, simulation clock namanya. Nah, sekarang yang namanya model perlu kita ketahui ya, yang namanya model adalah penggambaran dunia nyata. Dulu ini definisi dari materi awal kita selalu diingat bahwa yang namanya model adalah penggambaran atau representasi dari dunia nyata. Nah, sekarang bagaimana kita akan menggambarkan, merepresentasikan perubahan-perubahan tadi, ya, perubahan orang kedatangan, perubahan orang pelayanan, perubahan server, perubahan nganggur dan sebagainya. Bagaimana kita akan menggambarkan itu? Bagaimana kita akan membentuk ya perubahan-perubahan itu. Maka caranya adalah dengan menggunakan simulasi dan dengan metode discrete event model tadi, yaitu perubahan status setiap titik-titik ya, titik perubahan, titik kedatangan, titik pelayanan, titik menunggu dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita akan membentuk waktu ini? Kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu waktu orang datang kapan, berapa lama dia dilayani, tidak tahu. Berapa lama orang nunggu kita juga tidak tahu. Ya, sekali lagi ya, kan kita tidak tahu berapa lama nanti orang akan datang, ya, atau kapan orang datang, kapan kita tidak tahu, atau produk akan datang kita tidak tahu. Kemudian berapa lama dia menunggu, kemudian berapa lama dia akan dilayani, kita tidak tahu. Ya, karena tidak tahu secara pasti. Ya, untuk itu agar bisa menggambarkan itu, maka kita butuh yang namanya bilangan semu, yaitu atau kita namakan nanti bilangan random. Kita akan membangkitkan sebuah angka-angka yang nanti akan menggambarkan dari waktu-waktu perubahan tadi, waktu kedatangan, waktu menunggu, waktu pelayanan, waktu selesai. Nah, itu untuk memodelkan waktu perubahan waktu-waktu ini, maka kita akan melakukan pembangkitan bilangan random. Ya, pembangkitan bilangan random yang kita asumsikan
bahwa bilangan-bilangan ini sudah bisa mewakili dari waktu-waktu tadi. Waktu kedatangan, waktu pelayanan, waktu menunggu, waktu selesai, dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya bilangan random adalah suatu algoritma. Algoritma, ingat ya, ingat algoritma adalah tahapan-tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Itu definisi dari algoritma. Sekali lagi, algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara logis dan sistematis, ya, sehingga dia terukur, tidak sembarangan. Maka bilangan-bilangan yang terbentuk tadi, yang nanti akan terbentuk, waktu-waktu yang nanti akan terbentuk, itu sudah merupakan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Ada formulasinya, ada tahapan pembagitan, dan lain sebagainya. Pembagitan bilangan random adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan urutan-urutan atau sekuen, waktu-waktu titik-titik tadi, diskrit-diskrit tadi, dari angka-angka sebagai hasil dari perhitungan dengan komputer. Kalau kita nanti pakai komputer, kalau pakai manual ya itu pakai manual. Tapi kalau sekarang kan sudah ada komputer ya pakai komputer. Yang diketahui distribusinya, sebarannya, sehingga angka-angka tersebut muncul secara random dan digunakan terus menerus. Sebenarnya sih tidak random sekali. Kenapa? Karena memang ada rumusnya sebenarnya ya. Hanya kelihatan itu secara random. Sehingga dulu saya pernah punya pengalaman. Ada teman itu sering main judi online gitu. Saya punya teman itu ya, kebetulan waktu saya ini sedang ngapain saya bilang gitu. Ini ada pesanan judi online Hong Kong gitu. Itu pura-pura saya tanya gitu. Nah terus caranya gimana ya? Tinggal lama aja, tinggal masang angka, terus nanti dikumpulkan di koordinator, nanti akan diundi. Nah undinya pakai apa? Kapan? Ya nanti malam pakai komputer. Oh, langsung saya ya waktu itu semua, kamu itu ditipu. Kamu itu ditipu. Tahu enggak? Bahwa kamu itu ditipu. Saya bilang, saya ini dosen komputer, saya ini dosen pemrograman, saya ini dosen algoritma. Saya kasih tahu konsepnya. Tidak ada komputer itu. Komputer akan bekerja kalau dia ada perintah. Sehingga angka yang keluar dari hasil pengolahan komputer itu disetting atau bisa diatur keluarnya berapa, sehingga tidak akan mungkin bandar judi kok kalah, karena kapan keluar, di mana keluar, siapa yang keluar, itu berapa nominalnya, berapa angka, itu sudah bisa diatur, sehingga kalian itu dibodohi. Maksudnya sih, loh, saya tidak percaya. Kalau mau saya ajari itu, tapi saya tidak mau daripada nanti bisa. Itu, kamu nanti menang terus. Karena apa? Karena bilangan random itu ada rumusnya, ada algoritmanya, ada tahapan-tahapan masalah itu. Nah, alhasil beberapa waktu tangkap polisi kan sudah tak bilangin, dah amar ma'ruf nahi munkar ya. Itu ya, sehingga bilangan random ini nanti kita bagikan untuk memberikan waktu-waktu tadi, ya, waktu-waktu tadi. Nah, sebenarnya bilangan random itu bisa berupa urutan atau sekuen namanya ya. Urutan nanti kalau kalian belajar pemrograman itu ada namanya struktur sekuen, itu namanya urutan, dan bentuknya distribusi. Ada yang bentuknya urutan, ada yang bentuknya distribusi. Yang bentuknya urutan merupakan bilangan random yang dihasilkan secara urut dalam jumlah yang mengikuti algoritma atau tahapan tertentu. Ya. Sehingga nanti dia akan terbentuk dari formulasi operasi matematika. Dia akan terbentuk. Sehingga yang namanya
Bilangan random pertama dia akan mempengaruhi bilangan random berikutnya, sehingga nanti dia akan terus terjumlahkan atau teroperasikan gitu. Sehingga nanti bentuknya akan beda-beda, kelihatan urutan-urutannya itu nanti beda-beda, seolah-olah random. Ya ini penting untuk menggambarkan pola data dari waktu-waktu yang nanti akan kita modelkan. Kemudian yang kedua itu bentuknya distribusi. Ini berhubungan dengan distribusi atau sebaran data. Distribusi itu sebaran data. Ya, distribusi probabilitas itu yang digunakan untuk meninjau atau terlibat langsung dalam penarikan bilangan random tersebut. Ya. Pada umumnya distribusi yang digunakan adalah distribusi seragam. Jadi begini. Jadi kan kalau kita ngambil data, yaitu misalkan pengamatan kita lakukan sebanyak 100 kali pengamatan gitu, pengamatan terhadap nasabah kita catat waktu kedatangan, waktu pelayanan, waktu selesai kita catat gitu. Nah nanti waktu-waktu ini dia nanti akan membentuk sebuah distribusi data. Sebarannya itu bentuknya kayak apa? Normal, kemudian normal, atau mungkin bentuknya Poisson gitu dan lain sebagainya. Dia nanti akan berbentuk seperti itu. Nah, dari hasil distribusi bentuk distribusi inilah yang kemudian kita akan gunakan untuk melakukan pemodelan. Sehingga yang pertama bisa berupa hasil pengoperasian, atau yang kedua adalah bentuk dari sebaran data. Nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut, ini nanti di kuliah statistik dan P3 atau PPS, Production Planning and Inventory Control. Nanti kalian akan lebih detail dibahas di sana. Nah ini cupliannya seperti itu. Ya, cara bagaimana bilangan random itu bisa terbentuk. Sehingga pengertian random adalah menunjukkan bahwa algoritma tersebut akan menghasilkan ya tahapan-tahapan tadi itu akan menghasilkan suatu angka yang akan berperan dalam pemunculan angka yang akan keluar. Artinya dia akan mempengaruhi kemunculan dari angka berikutnya. Angka berikutnya, misalkan nasabah 1 waktu kapan? 3 menit itu. Maka 3 menit ini dia akan menjadi inisiasi atau menjadi awalan atau menjadi bahan pertimbangan perhitungan untuk kemunculan dari orang datang berikutnya. Oh siap, dia akan datang untuk kemunculan berikutnya. Yang kedua ini dia akan mempengaruhi kemunculan berikutnya sehingga akan kelihatan random. Suatu angka yang diperoleh merupakan angka penentu bagi angka random berikutnya. Ia akan selalu berkesinambungan. Meskipun begitu angka kamu dapat kelainan ya. Beda. Ya, kelihatan aja. Sebenarnya bilangan random itu bisa dibangkitkan dengan menggunakan tabel. Atau pakai Excel juga bisa. Ya. Pakai tabel bisa, pakai Excel bisa, atau kalau mau nol sekali pakai dadu bisa. Atau itu malah murni dadu. Atau kemudian pakai ini ya algoritma ya, khusus yang ketiga konvensional pseudo random number generator atau pembangkit. Jadi sering disebut pembangkitan bilangan random dengan RNG. Pembangkitan bilangan random itu sering disebut dengan RNG, random number generator, pembangkit bilangan random. Dengan ini kita pakai yang ini. Nanti ya kita akan contohkan yang ini ya. Kita contohkan. Pseudo random pseudo itu mirip, sehingga dikatakan mirip. Karena sebenarnya memang sudah ada rumusnya, sehingga tidak. Oh ya ini mirip. Konvensional pseudo random number generator.
pembangkitan bilangan random. Nah, sudo mirip. Nah, ada beberapa metode ya yang digunakan dengan menggunakan algoritma ini. Satu, adaptive arithmetic random number generator. Yang kedua, multiplicative random number generator. Yang ketiga, mixed congruential random number generator. Dan lagi ada yang namanya additive random number generator. Dan mungkin nanti kita sebutkan congruential gitu. Linear congruential generator. Yang kedua multiplikatif, yaitu random number generator, dan yang ketiga campuran mixed congruential random number generator. Ya, itu. Yang namanya algoritma dia punya tahapan, rumus lah istilah mudahnya itu. Nah, sebenarnya kayak apa? Seperti ini. Ini ya, ini rumusnya. ZI atau bilangan random yang lama, nanti pembangkit bilangan random yang disampaikan namanya UI, biasanya UI sama dengan ZI per M. Ya. ZI ini adalah bilangan random yang lama. Maksudnya yang lama kan tadi ada urutan. Ini urutan yang berapa nih, Pak? Kalau kita menggunakan urutan yang pertama berarti untuk itu kan kita butuh inisiasi atau Z ke 0. Kalau kita membangkitkan bilangan yang kedua, nasabah yang kedua, maka kita butuh Z sebelumnya, yaitu Z1, bilangan random yang pertama. Maksudnya gitu ya. Kemudian A, ini konstansa, ya, syaratnya dia harus lebih besar dari M. Konstansa atau pengali ya. Kemudian C, ini ya, C adalah angka konstan yang bersyarat. Biasanya dia disyaratkan lebih kurang dari M. Misalnya kalau M-nya berapa? 16, berarti ini ya kurang dari itu, 5, 7. Kemudian M ini angka modulus. Angka modulus. Ini Z, ZI, I-nya tergantung. Kita membangkitkan yang berapa? Yang ke-6. Maka kita harus tahu yang keempatnya itu. Kalau yang keempat, kita harus tahu yang ketiganya. Ya, sebenarnya harus urut. Atau ada inisiasi. Penentuan harga awal. Penentuan harga awal untuk menentukan bilangan random berikutnya. Gitu, ya. Ini rumusnya Z, E, A, konstansa kali Z sebelumnya dikali angka konstan, syaratnya kurang dari N, nah, dikalikan, dijumlahkan, modulus sisa bagi hasil, sisa bagi hasil, sisa pembagian dari N. Ini urusan. Nanti kita akan contohkan yang di sini ya. Yang lainnya nanti tinggal mengikuti saja mudah. Untuk multiplicatif ini ya Z E plus 1 A kali Z mod M lebih sederhana. Ya. Untuk yang multiplikatif mixed ini Zn A kali A pangkat N kali Z0 plus A pangkat N min 1 N min 1 per A min 1 sebelumnya kali C mod N. Saya akan contohkan yang ini. Yang lainnya nanti tinggal mengikuti. Nah, yang ini ya. Nah, contohkan ini. Yang lain nanti tinggal mengikuti. Mudah. Saya akan ke slide yang di sini. Slide yang di sini. Di sini. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, tadi ya. Nah, sekarang begini, kita ingatkan dulu. Tadi nulisnya. Tadi di sini ya. Teruskan jelek enggak apa-apa ya. ZI sama dengan dalam kurung
A Z I min 1 atau Z sebelumnya plus C ya, C mod ya. Nah, sekarang saya akan contohkan. Misalkan yang bilangan random yang pertama. Nah, iya. Oh, tadi. Oh, ini. Sama dengan I per M. Ya. Nah, sekarang saya akan contohkan. Besar. Besar lagi. Nah. Kalau nah, ya. Saya contohkan yang ZI ya. Yang Z1. Maka yang namanya Z1 ya, ini misalnya. Nanti tinggal yang lainnya itu meneruskan. Berarti A-nya berapa? Ini sudah ditentukan. Ya, 5 gitu misalkan. 5 pengalinya ya. Pengali, complier gitu tadi 5. Nah, kemudian ZI min 1 yaitu Z sebelumnya. Sebelum 1 berapa? 7. Nah, terus 7 ini dari mana? Kita tentukan. Namanya inisiasi ditentukan. 7 di sini ya. 7 ditambah C konstanta 3. Ya. Kemudian mod M-nya berapa? 16. Ah, ya. Dan ini kita sama dengan kan. Ya, tinggal ngitung aja. 5 kali 7 30. 5 tambah 3 ya toh. Nah, dengan 38 mod 16 berapa sisa pembagian dari 16? Itu misalnya 16 dikali 2 gitu lah kan 32 ya. Berarti 38 dikurangi 32 6 ya. 38 mod 16 sama dengan berapa? 6. Sisa hasil pembagian M. Sisa hasil pembagian 16. 38 dibagi 16 itu kan 2 sisa 6. Nah, sekarang tinggal kita hitung U-nya berapa? Bilangan random untuk yang pertama berapa? U1 sama dengan 6 per M-nya 16. Anda hitung pakai kalkulator atau nanti ketemu. Hitung ya. Sama dengan 0,375 ya. Nah, ini ya UI berarti 0,37 dan itu nanti diteruskan sampai seberapa angka yang nanti akan kita inginkan. Ya, saya kira itu ya. Nah, kemudian 6 ini nanti akan 6 1 ya, dan seterusnya ya. Nanti tinggal digunakan saja. Ya, berarti orang pertama datang setelah 6 menit kemudian. Misalnya nggak pernah kedatangan.
Orang kedua datang 1 menit kemudian, berarti yang pada menit yang ke-7. Orang ketiga datang 8 menit kemudian, berarti dari 7 ditambah 8, berarti menit ke berapa? Menit ke-15. Orang keempat pada menit 11 menit kemudian, berarti dia akan datang pada menit ke-15 tambah 11, 20. Begitu cara penggunaannya, ya. Saya kira itu, ya, semoga bermanfaat, ya. Nanti kalian bisa terapkan di pemodelan yang terkait dengan simulasi. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga